Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam Pak Auli. Selamat malam Pak Uli. Malam Pak Auli. Malam ini kita edukasi yaitu tentang swing trade. Trading santai supaya kita bisa selalu cuan. Swing trade ini cocok bagi Bapak dan Ibu yang bekerja, banyak aktivitas, banyak kesibukan, atau bagi yang suka rebahan. Jadi walaupun Bapak Ibu bekerja, walaupun Bapak Ibu sambil rebahan, banyak kesibukan, ataupun yang pura-pura sibuk, sebaiknya tradinglah dengan cara swing trade. Karena pergerakan sahamnya itu pelan-pelan dan susah untuk turun. Caranya cukup mudah. Kalau Bapak Ibu mau swing trade yang sahamnya susah untuk turun, jadi bisa sambil beli saham lalu setelah itu bisa ditinggal bekerja boleh, ditinggal ngurusin pekerjaannya juga boleh, ditinggal untuk rebahan juga boleh. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu silakan buka WX robot screener yang warna biru ini. Carilah screening yang DMZN. Carilah saham yang ada di DMZN jika mau beli untuk swing trade. Misal untuk besok. Jadi besok mau beli saham apa? Besok jam 9 mau beli saham yang mau digunakan untuk swing trade. Malam ini Bapak Ibu bisa lihat saham-sahamnya. Kandidat saham-saham yang mau dibeli itu dari DMZN. Saham-saham yang ada di demand zone. Karakter sahamnya adalah sahamnya susah untuk turun dan mulai untuk naik. Oke. Kalau sudah ketemu saham-sahamnya, sudah ketemu di DMZN ini, contoh besok mau beli saham untuk swing, silakan malam ini dilihat bisa. Ada CAMP, ada Live, ada Maha, ada MDKA, ada SMIL, ada LABS. Besok salah satu dari saham ini bisa dibeli untuk swing. Dari keenam saham ini, Bapak Ibu harus pilih salah satu. Jangan dibeli semuanya. Pilih aja salah satu. Maksimal 2. Maksimal 2. Jadi di portofolio maksimal ya 2. Saham-saham ini silakan cek di grafiknya. Di chartnya, silakan cek saham-sahamnya. Mana yang candle terakhirnya atau harga terakhirnya ada di demand zone. Caranya ke yang warna hitam ini. Tadi sahamnya ada CAM, Live, Maha, MDKA, SMIL, LABS. Dari saham-saham yang ada di demand zone ini, Bapak Ibu harus cek, harus lihat grafiknya satu persatu.
Ngelihatnya berarti cuma 6 saham ini. Nggak banyak. Cuma 6 saham ini. Ngelihat grafiknya di yang warna hitam ini. Bapak Ibu tinggal ketik ya di sini. Tadi ada cam garis miring E spasi cam. Nih. Garis miring E spasi cam. Ada lagi tadi apa? Garis miring E left. Ketik aja garis miring E spasi left atau kode sahamnya. Garis miring kita kita lihat aja semuanya. Tadi ada cam left Maha, MDKA, Smil sama LABS. Setelah left ada Maha, ada MDKA, ada Smil, ada LABS. Nih. Jadi dari grafik ini, dari keenam saham tadi, kita pilih salah satu. Oke, ini sudah dibuka semua grafiknya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membuka grafik ini. Di yang warna hitam ini. Ini saya jelaskan. Mana demand zone? Demand zone ini yang blok warna biru ini. Yang saya kasih lingkaran ini. Ini namanya demand zone. Demand zone ini adalah area support. Nah, jadi yang warna biru. Dari 6 saham tadi, kita cari sahamnya yang candle terakhirnya ada di blok warna biru ini. Atau ada di demand zone. Contoh, LABS. Candle terakhirnya ini ada di demand zone. Ini bisa jadi salah satu kandidat untuk besok. Dibeli untuk swing. Ada LABS. Berikutnya tadi ada MDKA. MDKA ini candle terakhirnya ini tidak nyentuh demand zone. Ini. Ya, tidak nyentuh. Berarti ya udah abaikan dulu. Cek yang lain. Tadi kandidatnya berarti ada LABS, MDKA nggak masuk. Smil. Smil ini candle terakhirnya nyentuh demand zone. Ini berarti bisa. Besok. Berarti ada LABS, ada Smil. Yang lain. Kita harus cek satu persatu. Maha. Candle terakhirnya. Ini nggak nyentuh. Di atas demand zone. Abaikan. Live. Nah, live. Ini di demand zone. Bisa. Berarti ada LABS, ada Smil, ada Live. CAM. CAM ini juga sama. Ada di demand zone. Oke. Jadi kandidatnya berarti ada LABS, Smil, CAM, ya. Terus apa tadi? Live. Ya, live. Dari keempat, nah, jadi 6, 2 gugur, tinggal 4 nih. Maka mana yang dicari dari 4 ini? Perhatikan juga yang warna merah di atasnya ini namanya supply zone. Cari supply zone-nya yang jauh dari candle. Kalau CAM ini mepet banget nih. Berarti abaikan. CAM mepet banget, abaikan. Oke, jadi
Misal ada tadi kan ada 4 jam. Perhatikan yang harus kita perhatikan. Supply zone-nya atau yang warna merah ini jangan dekat dengan candle. Satu. Yang kedua, di bagian bawah ini ada garis yang namanya groupie osilator. Carilah yang groupie osilatornya, yang warna biru. Ini ada di bawah yang warna merah. Ya. Oke, berarti cam ini nggak masuk. Oke, kita lihat live. Oke. Live, ini demand supply zone-nya ini jauh di atas nih. Supply-nya jauh. Oke, live. Nah, garis birunya ada di bawah warna merah. Ini masuk. Berarti live masuk kandidat untuk besok. Oke. Maha tadi nggak masuk. Semil. Semil bagaimana? Supply zone-nya. Supply zone-nya ini jauh di atas nih yang warna merah. Oke, masuk ini. Groupie osilatornya yang warna biru juga ada di bawah warna merah. Ini masuk. Berarti ada live, ada semil. Lalu di sini ada MDO, MDK nggak masuk. Ada LABS. LABS, supply zone-nya ini nempel nih. Grupinya belum muncul karena LABS ini saham baru. Jadi LABS ya diabaikan karena cuma mencari 2. Berarti ada live dan apa tadi? Semil. Berarti besok saham yang dibeli apa? Untuk swing berarti semil sama live. Ini. Jadi pilihannya besok 2. Semil sama live. Kalau mau digunakan untuk swing. Targetnya berapa persen kalau kita mau beli saham untuk swing? Targetnya adalah 5%. Target profitnya 5%. Durasi waktunya berapa? Maksimal 5 hari. Semil nggak ada detak jantungnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya. Karena ini bukan untuk 9 bulan, bukan. Ini cuma untuk 5 hari. Jadi targetnya adalah 5%. Maksimal harinya adalah 5 hari. Artinya apa? Sehari cuma 1%. Kenapa? Ya kan tidak perlu dipantau. Setelah beli Bapak Ibu bekerja, bekerjalah. Setelah beli punya kesibukan, lakukan kesibukannya. Setelah beli mau rebahan, silakan rebahan. Nggak apa-apa. Nggak perlu dipantau. Tapi saran saya setelah beli langsung auto sell 5%. Setelah beli dan terbeli, maka auto sell 5%. Langsung naikkan harganya 5%. Baru jual. Setelah itu tinggal. Contoh. Semil. Semil harganya 2,14. 5%-nya berapa? Berapa 5%-nya? Semil harganya besok jam 9 beli di berapa? 2,14. Harga pun 2,14. Besok kalau naik 5%, angkanya jadi berapa? Harganya jadi berapa? 225. 224. 22 4,7. 225. 224. kalau 224 Loh, ini buka pintu depan dengan 4,6%. Boleh lah di sini. 225 lah. 225 nggak ada, berarti kalau dibulatkan 226. 26. 222. Jadi besok setelah beli SMI langsung auto sell 224 atau 226. Ini.
Setelah itu tinggal. Nggak usah dilihat-lihat grafiknya. Kapan lagi dilihatnya? Nanti 11.45 baru dilihat. Mau menjelang penutupan sesi pertama, ini kan jam 9 beli. Menjelang penutupan sesi pertama, ya penutupannya jam 12. Sebelum jam 12, entah jam 12 kurang 10 menit, entah jam 11, entah jam 12 kurang 5 menit, nggak apa-apa. Pokoknya sebelum penutupan sesi pertama, silakan dilihat. Misal beli Bismil, dilihat portonya. Apakah saham yang dibeli masih ada atau sudah hilang? Kalau hilang berarti sudah terjual di 5%. Karena tadi setelah beli langsung auto sell 5%. Nah, kalau masih ada, misal profit 1%, bisa langsung jual. Nggak apa-apa, sehari 1% nggak apa-apa. Karena 5 hari itu 5%. Setelah itu, misal minus bagaimana? Kalau profit mudah nih, dijual atau dibiarkan. Kalau minus bagaimana? Setelah jam 9 beli, jam 11 lebih 50, ternyata minus. Kalau minus, biarkan. Selama selama demand zone-nya ini tidak hilang. Selama demand zone-nya tidak hilang. Gitu. Ya, jadi itu caranya. Kalau Bapak Ibu mau beli saham untuk swing. Jam 9 beli, setelah itu tinggal. Kalau sudah terbeli langsung auto sell 5%. Lalu bagaimana Pak? Jam 9 saya nggak bisa beli misal. Karena bekerja, karena sedang di jalan, banyak aktivitas dan lain-lain. Bisa beli saham itu di saat jam 11 misal. Ya nggak apa-apa. Jam 11 silakan lihat silakan lihat WX Robot Screener. Cari yang demand zone yang terupdate. Kalau sahamnya muncul di sini di demand zone yang jam 11, silakan lihat grafiknya. Mana yang candle terakhirnya yang ada di demand zone. Itu yang dibeli. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Poli, Yes, silakan bos. seandainya kalau closing terakhir sore itu muncul di Manjun ini kan ada di update itu Poli, itu bisa kita beli nggak langsung Gimana? waktu pra closing Waktu pre, closing oke. tutupan akhir sore Iya. kemudian atau jam paginya. Pagi. Maksudnya gimana Pak? Nah, kalau yang diupdate sore itu kan arti kita beli di pre-closing kan, waktu penutupan akhir. Oke. Kemudian kalau beli siang berarti setelah muncul update yang terbaru dari WX ini. Iya. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Pak, Yes. kalau kita tidak memperhatikan spek, Pak, apakah dia akan naik, Pak? Kadang-kadang kalau nggak ada spek itu kan dia kadang-kadang susah naiknya, Pak. Duh. Ya kembali, kalau lihat spek berarti teorinya spek bagaimana? Contoh. Supaya aman aja kita, Pak, swing, Pak.
swing ada speknya dan yang lainnya tercapai kan agak enak katanya Pak. Ya boleh Pak. Nggak apa-apa. Semil berarti nggak mau beli kan ini karena nggak ada spike-nya. Iya, Oke. Live ini ada spike-nya. Apa tadi? LABS ada spike-nya. Jadi Semil nggak dibeli, nggak apa-apa kan ini pilihan. Kalau speknya daily, ya berarti itu tujuannya kan untuk berapa? Maksimal 9 bulan. Sedangkan tujuan swing ini, yang swing yang sekarang ini, edukasi malam ini, tujuannya adalah maksimal 5 hari. Maksimal 5 hari. Jangan sampai 9 bulan. Kalau mau melihat spike-nya berarti spike di time frame berapa? Daily. iya, daily. Berapa? Daily. Kalau spek biasanya kan daily Pak. Loh, kalau tujuan tradingnya hanya 5 hari, spike yang dilihat berarti time frame berapa? 5 menit. 1 menit. 1 menit, 5 menit. 1 menit. Ya, 1 menit maksimal 5 menit lah. Kalau Iya, tujuan tradingnya 5 hari, spike daily ini nggak berpengaruh, Bos. Kan gitu. Oke. Kecuali kalau tujuannya swing jangka panjang, baru kita lihat spike time frame daily. Ada lagi? Oke. Terima kasih Pak. Pak Holi, Ya, Bos. Soli, Mas ini Soli Pak kan kadang yang ngecek robot ini kan garis miring E, kadang-kadang menggunakan ML. Apa bedanya Mas Soli? Nah, bedanya silakan cek bedanya sini. Contoh sama apa? Live. Live, ya. Ini kan udah E, yang ML-nya tuh Emang nggak pernah? pernah saya gunakan juga, tapi apa bedanya sebenarnya itu? Bedanya, indikatornya berbeda di sini. gak dapat jatah Pak. Indikator yang ada di tiap grafik ini berbeda. E, ML, nanti ada A, ada B, ada C, ada D. Itu beda-beda. Jadi indikatornya di setiap grafik ini berbeda. Hari ini belum muncul. Minta ketik ulang tuh Mas Soli. Oh, nggak mau. Ketik ulang mau deh tuh. Memang kadang-kadang gangguan. Maunya diganggu dia. Begitulah. Ketik ulang mau keluar itu Mas Soli. Nah, itu udah. Nah, ini. Perhatikan aja nih grafiknya. Kalau yang pakai ML, grafiknya ada dua ini, Pak. Satu pakai Heikin Nasi, yang satu pakai candle chart. Kalau yang E ini hanya pakai candle chart. Tuh. Lalu indikator yang lain, kalau yang di ML ini ada RSI Prime, ada grup osilatornya ada. Ini ada MLI-nya ada yang pakai ML. Itu Bos. Jadi indikatornya lebih banyak di ML. Kalau untuk lihat demand zone, kalau yang kita menggunakan daily ini, dimensionnya lebih besar, di ML ini dimensionnya jadi kecil. Macam waktu City itu kan, City itu kalau di E, dimensionnya lumayan besar. Kalau di ML macam garis tipis betul. Ngecil. Bukan gitu. Contoh ini. Ini di E, seolah-olah tebal ya. Ya, Yang di ML tipis ini kan. iya. Betul Apa nggak? tuh? Iya, betul. Kenapa bisa? Banyak muncul tampilan chart gitu. Ayo, kenapa bisa? Karena jumlah Nggak chart tahu. beda. Sebenarnya sama, Bos. Karena layarnya dibagi dua. Ya, ini loh.
Supaya tahu, supaya sama. Ya. Ini garisnya ini tarik. Ini angkanya berapa? Ini berarti angkanya berapa ini di sini? Berarti 240-an kan? Batas atasnya Ya, ya. supply zone ini. Kalau yang di E, oh 230-an nih. Sama ya, tadi 230-an supply zone-nya. Oh, mungkin karena Kan tempat sama, kecil ya, Mas, ya. cuman diperkecil gitu. Diperkecil aja berarti. Ya. Paham, paham, paham. Terima kasih. Ya ini 230-an di tengah-tengah. Lebih cemet lebih apa namanya? Tapi angkanya sama. Yang paling penting tuh angkanya. Kalau bentuknya ada yang tebal, ada yang tipis, itu tergantung dimensi. Ya, ini kemungkinan Pak bedanya juga mempengaruhi besar kecil itu karena cat yang ditampilkan itu berbeda Pak. Iya betul. Bukan Tapi banyak angkanya sama Pak. Yang paling penting angkanya ini. ya, angkanya sama. Iya. Garis ini berapa cat itu yang ditampilkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau itu kan cuma 4. Jadi Yes. ruangnya makin sempit kan gitu. Ya. Ada lagi? Ya, siapa yang belum bisa tahu cara dari awalnya? Mulai dari screening, membeli, memantau, dan menjual. Atau yang belum bisa buka WX, Pak Oli, yes. tanya Pak, untuk melihat demand zone, apakah saya pakai trading view, cara menampilkan demand zone dan supply zone di trading view, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya. Ya, oke Pak. Terima kasih. Yes. Jadi demand zone sama supply zone silakan lihat di WX Master. Oke Pak. Terima kasih. Oli, Yes, bos. sinyal di Mansun kan sering keluar. Jadi kalau itu apa kita patokan yang terbaru apa boleh yang sebelumnya, Pak Oli? Gimana apanya? Signya. Sinyal yang keluar dari WX itu kan Ya. di Mansun selalu ada sering keluar gitu ya. Oke. Anggapnya sering keluar. Apakah kalau udah kelewatan kita ambil yang terbaru, diabaikan yang lama, apa boleh ngintip-ngintip yang lama juga? Yang digunakan adalah yang terupdate. Terbaru artinya ya. Terbaru, betul. Jadi yang lama udah abaikan aja ya Pak Oli ya. Iya. Soalnya kan waktu kita kan nggak tahu kapan itu pas kita buka, kita tunggu aja sinyal yang terbaru ya Pak Oli ya. Yes. Oke, makasih Pak Oli. Di sini ya selalu ada jamnya. 16. Betul. Tapi Terakhir kalau ini emitennya 16. beda gimana Pak Oli? Kenapa? Kalau emitennya berbeda, Emitennya sahamnya berbeda. saham yang beda. Oke. Misal nih,
Ini contoh ya, mau belinya jam berapa, Bos? Contoh nih, yang hari ini Ya, deh. anggap jam 10 muncul di Manjun. Oke, jam 10 di Manzun muncul. Kita Biasanya belum di jam 10, jam 11 lewat. Ya, bolehlah. Oke, jam 11 9.38 ini kan muncul nih. Ah, iya. PRDA, MHKI, TGUK, Visi, ISEA. Ya, Oh, ini tanggal 17, Frik. Yang hari ini. Biasanya jam 10, jam 11. Enggak, juga. Nah, kita lihat hari ini. Banyak ya. Tanggal, oh ini jam 1. Ini saya contohkan supaya Tanggal 23 jamnya. hari ini. Oke. Ini jam 10. Jam 10 lebih 3 sudah muncul 94. Oke, mulai dari sini. Ini kan jam tanggal 23. Di Manzun muncul jam 9.35. Ada di net. Berikutnya muncul lagi itu jam 10 lebih 3 nggak ada. Lalu jam 10.31 ada. Mau beli jam berapa? Contoh ayo. Kalau jam 10 udah lewat ya, Pak Oli ya. contoh saat kita melihat yang terakhir ini, Pak Oli. Terakhir mana ini? Ya, yang sekarang ini ya. MDKA. Oke. Jam Nah. 10.31. Betul. Ini kan yang Oke. terbaru. Saat kita lihat gitu ya. Iya. Nah, kita beli itu kan udah oke lah ya itu ya. Iya. Tapi kalau kita juga membeli yang sebelumnya, yang tadi di net ya, itu masih memungkinkan nggak itu? Di net tadi beli kan? Ya, tadi belum beli, tapi karena baru ngelihatnya, anggaplah kita baru tahu atau baru buka aplikasi itu di jam 11 ini. Iya. Nah, kita beli MDKA, kemudian kita telusur ke atas yang sebelumnya, kok ada di net, kita juga beli lagi itu. Enggak. Gini, misal nih, udah beda, buka WX jam 10 lebih 35 gitu kan? Ya, Sahamnya apa? Saham yang di demand zone apa? MDKA. ya, Grafiknya kita cek, candle terakhirnya ada di demand zone. oke. Yaitu beli, Bos. Apakah perlu scroll ke atas? Nggak perlu. Oke, Jangan. Oke. Ini ya, MDKA beli misalkan ya. Terus. Berikutnya, ya habis beli MDKA ditinggal deh. ya. Ngopi gitu kan. Mm. Terus ternyata ngopi bosen, nggak ada temennya. Mm. Muncul lagi di Manzun. Iya. Nyari lagi. Oke. Ini jam 11 masih sama MDKA. Bentar, yang beda. Jam setengah 12 ya. Karena di tempat kopi nggak ada temennya. Lihat WX lagi. Di sini ada Muncul satu tambahannya. yang terupdate ya. Ada Maha. Ya, itu dua. Ya. Maha beli ini sesuai nah. Candle terakhirnya ada di Manzun. Maha beli kan? Beli nggak? Kalau sesuai ada dana beli. Oke, tadi udah beli MDKA. Tambah lagi Maha. Masih ada dana lagi, beli Maha. Oke. Iya, dua. Dua. Setelah itu, ditinggal ada temennya datang. Ngobrol lagi ya. Terus selesai ngobrol Sampai jam 4 sore. jam berapa? Masih. Bentar ini. Mana lagi? Ini oke. Di Manzun, oh cuman ini Sampai dua. jam 3.30 lah, jam 3.30. Coba di atas. Jam berapa? 3.30. Oke. Ya, Jam 3.30. Mana jam 3.30? Tadi 14.48. Sahamnya masih sama kan? Masih ada lagi nggak sahamnya? itu, Nah Pak, ini. Pak, itu. Nah ini. Nah, itu. 15. Tambah lagi satu. Ya. Yes. Ada lagi nih. Tambah Ngecek DMZN. Ada LABS. Beli lagi nggak?
Kalau dana beli. Dana ada, beli lagi nggak? Ya, kalau sesuai speknya. Apa? Kalau sesuai dengan speknya kita beli. Iya, udah sesuai nih. Kita Di beli. candle terakhirnya juga di demand zone LABS-nya. Tadi sudah beli MDKA, sudah beli MAHA. Terus ada lagi LABS. Beli lagi nggak? Beli lagi, dananya masih banyak. Dananya masih ada. Beli lagi? Jangan, kebanyakan. Dua aja nih Oh, jadi cukup. maksimal 2 ya. Iya. Kalau mau beli LABS, Kebanyakan cek. dana. Ya. Kalau mau, saya mau beli LABS bisa. MDK-nya dilihat. Udah untung Mahanya belum gitu ya? dilihat. Sudah profit belum? Oke. Misal profit 1% aja. Ya, Jual aja nggak beli. apa-apa. Ya, 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 Baru ya. beli LABS. Sweet lah ya. Iya. Jadi pastikan di Porto maksimal hanya ada 2. Walaupun dananya masih banyak. Stok feelingnya kuat. Nah, kalau di sini ada LABS, beli lagi berarti 3. Nanti jam 4 ya, mau penutupan ada lagi, beli lagi 4. Besok bingung mantaunya. Itu, Bos. Oke, oke, oke. Makasih, Pak Oli. Apa itu? Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Halo, Pak Oli. Yes. Untuk biru pertama dan biru yang kesekian perlu kita perhitungan juga nggak Pak? Yang di mana, Pak? Umpamanya dia udah biru keempat, tapi dia di demand zone gitu Pak. Dia Bukan. masuk di demand zone. Apa kita perhitungkan dengan biru yang pertama atau biru yang keempat sama aja nggak Pak? Gimana? Oke. Yang screeningnya adalah dari sini, Pak. Dari DMZN ini. Bukan langsung melihat grafiknya. Saham yang muncul di DMZN ini, candlenya biru pertama, atau bayangannya yang biru pertama. Bisa dicek. Candle daily-nya biru pertama. Saham-saham yang muncul di demand zone ini, Kalau Kak, candle Halo, daily-nya biru pertama atau bayangannya biru pertama. upholding. Gitu. Oke Pak. Jadi yang muncul di sini bukan biru keempat, kelima enggak. Jadi udah pasti biru pertama atau bayangan biru pertama ya Pak. Yes. Oke. Terima kasih Pak. Jadi di screeningnya itu sudah disematkan, ya, sudah disematkan. Carikan saham yang di demand zone dan candlenya biru pertama atau bayangannya yang biru pertama, maka akan muncul di sini. Plus transaksinya ya, plus transaksinya rata-rata 20 hari, transaksinya itu 500 juta. Lebih besar sama dengan 500 juta, maka akan muncul di demand zone ini. Pak Oli, Yes. untuk konfirmasi aja Pak. Untuk swing demand zone, syarat pertama adalah candle berada di demand zone. Betul Pak ya? Oh, sorry, sebentar. Salah ngomong saya. Saya ralat ya. Yang biru. Saya ralat. Jadi jadi gini, karena nanti akan ketemu gini, Pak. Candlenya, buntutnya nyentuh di demand zone, Buntutnya, ya. tapi harganya ada di atas. Kadang ada yang seperti itu. Yang benar adalah, saya ralat ya yang tadi. Yang benar adalah
harganya ada di demand zone, bukan Nah, candlenya. ya, Harganya. ya, itu Pak. Ya. Kemudian itu satu, harga ada di demand zone. Yang kedua, jarak antara demand zone dengan supply zone ada jarak Pak ya, supaya ada jarak sekitar 5% Pak ya, supaya dapat target 5% ya. Betul nggak Pak? Betul. Ya. Betul ya? Oke, itu terpenuhi. Syarat satu lagi, gupinya, garis birunya harus di bawah merah. Yes. Garis gupi ini di atas, walaupun mengarah ke atas, kadang-kadang boleh nggak Pak? Mengarah ke atas ya. Ya, ya, dia menanjak begitu Pak. Tapi yang biru masih di bawah merah kan? Birunya sedikit di atas merah Pak. Atau Sudah baru golden memotong. cross. Nggak apa-apa. Sudah Nggak apa-apa ya. baru golden cross loh ya. Nah itu, Nah, kalau baru golden cross nggak apa-apa. ya, Masih oke. mengarah ke atas Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi? Pak Holi, Ya, Bos. kalau candle berada di demand zone seperti live, gimana Pak? Candle ada di demand zone. Ya, seperti live itu Live. Pak. Kan dia Nggak ada di apa-apa, dalam Bos. itu. Nggak apa-apa. Candlenya kan ada di demand zone. Iya, kalau dibandingkan dengan semili itu Pak, kira-kira mana yang lebih persis itu? Oke. Misal live sama apa? Semil, Smil gitu. semil, ya. Ini live. Oh, ini yang ini. Sorry. Live sama smil. Pilih yang mana gitu. Iya Pak. Kalau masih harus memilih lagi, Bapak cek bid overnya besar yang mana. Jadi kayak seperti ini. Jadi ngeceknya di stock bid ya. Stock bid, lihat di bid overnya. Di smil sama Live. live. Smil. Bid overnya besaran mana? Live sama smil. Ayo. Bid overnya lebih besar mana? Ini live. Ini overnya semil. Semil Pak. Semil. Berarti mending semil. Bid overnya lebih besar. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Nah, sama ini. Kalau Bapak dan Ibu, ya, kalau Bapak dan Ibu suka nanti kan pasti punya saham-saham favorit gitu. Bapak Ibu perhatikan bid overnya ini. Contoh ini, live, ya, contoh live. Live saat ini bid overnya ini kan rata-rata di bawah 1.000 ya. Ini kan rata-rata di bawah 1.000. Misal besok rata-ratanya di atas 1.000. Lusa rata-ratanya di atas 1.000. Nah itu tanda saham ini mau naik atau mau terbang. Jadi perhatikan live nih. Saat ini, sekarang atau hari ini, rata-rata bid overnya ini kan di bawah 1.000. Kalau besok Bapak Ibu melihat live rata-rata bid overnya di atas 1.000, udah trading aja di situ. Di live. Karena sahamnya cenderung akan naik. Gitu, Bos. Ada lagi? Swing ini
cukup mudah kita lakukan. Mulai dari screeningnya, ini malam ini pun Bapak Ibu, saya rasa pasti sudah bisa. Kalau ada yang belum bisa, silakan. Belum bisanya bagian mana? Ada lagi? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Atau bingung semua? Atau bingung dengan saham yang dipunya? Ini yang paling susah. Kalau bingung sama saham yang dipunya, berarti di portonya lebih dari 2. Atau membara. Ya lebih dari 2, kebanyakan pasti akan membara. Aduh. Ya, punya saham jangan banyak-banyak, maksimal 2. Supaya nggak bingung tiap hari. Hidup kok dibuat bingung. Pak Holi, Ya bos, tanya Pak, selain demand zone, apakah yang lain bisa digunakan Pak? Misalnya biru satu atau apa Pak? Pentol atau oh bisa, tapi bisa Pak? dengan cara lain Pak. Caranya beda ya? Ya, kalau demand zone ini cenderung lebih safety. Ini Ya, bisa detail. digunakan terutama ya, bagi yang masih baru pemula ya, Ya. itu dari demand zone ini. Ya. Supaya nggak kaget ya. Nanti kalau demand zone ini udah terbiasa, baru bisa dari pentol, bisa dari indigo, bisa dari IMEC, bisa. IMEC menarik ya. Ya. Jadi yang Jadi rebahan swing dengan metode yang lain itu, dengan cara screener yang lain. ya. Jadi untuk rebahan demand zone ini Pak ya. Ya, rebahan demand zone ini. Iya. Tapi memang jarang yang mau. Jarang mau 5 hari, mau dong Pak. 5%, Kenapa? 5% 5 hari oke dong. Iya, 5% 5 hari ya. Iya. Padahal orang-orang di luaran sana 3% sebulan loh. Iya. Deposito 45% 1 tahun Pak. Iya. Masalahnya ada yang 2 menit 10%, Pak. Nah, itu. oh Masuk itu fast ya, rate. masalahnya di situ ternyata ya. Ya. Biasanya kan fast rate gagal jadi swing Pak. Nah itu dia. Kenapa nggak swing aja kan? Iya. Kenapa nunggu gagal ya? Karena ingin 2 menit tadi Pak. Ilmu baru ini, Pak, ilmu baru. Iya. Ilmu baru dimarahin maksudnya, Pak. Ya. Kebanyakan kan nggak berani ngaku Pak. Gagal ganti Supaya nggak swing. nangis di pojok aja, Pak. Gagal fast rate udah swing. Swing kecelakaan Pak. Jiwa rasa hampa, Pak. Padahal swingnya nggak sesuai kriteria. Ya. Swing terpaksa. Swing terpaksa. Nah Pak, yang cocok untuk swing rebahan ini Pak, saham-saham di mana Pak? RQ atau Kompas 100 atau apa? Atau apa saja Pak yang tampil di demand zone? Oke. Nah jadi kalau untuk LQ, kalau kita belinya dalam jumlah besar, baru ambil yang LT45 Bos.
Jadi misal belinya ratusan juta ke atas itu, Ya, ambilnya yang LQ45. ya, seperti MDKA gitu Pak ya. Nah, ini kalau di sini ini ada MDKA. Ya. Untuk akselerasi sebaiknya jangan besar-besar ya. Ya, kalau akselerasi itu jangan dibuat swing, tapi dibuat ATM harian kalau akselerasi. Kadang-kadang tampil di Manson nggak Pak? Ya, kadang tampil di sini bisa. Jangan diambil dong. Diambil cuma sehari aja Pak, jangan nginep gitu. Kalau yang akselerasi itu jangan nginep. Jadi bukan swing nginep, sehari aja. Rebahan 1 hari ya. Ya, rebahan 1 hari. Kompas 100, oke. Nah, kalau Kompas 100 ya, Kompas 100 atau LQ45 Boleh 5 hari. itu bisa. Maksudnya beli dalam jumlah besar oke. Oke. Kalau di bawah 20 Di luar juta gitu kan, Ya, itu saham-saham rebusan nggak apa-apa. Seperti LABS gini. ya. Nah itu Bisa. polos kan. Ya. Perlu dilihat market cap-nya nggak Pak? Kayak Labs itu kan. Iya Pak, dari bid over tadi Pak. Iya. Nah, jadi kita kalau mau beli saham, lihatlah dari kalau market cap kan ini ya, bukan Besarnya. total keseluruhan. Iya. Sedangkan kita mau transaksinya kan cuman beberapa hari ini. Iya. Kadang sehari kan juga udah dijual. Contoh live ini. Live kalau mau beli, misal mau beli 20 juta aja, ini mikir. Nggak cukup. Iya. Harga 187, beli 1000 lot aja 18 juta kan? Iya. Jangan. Nah, kalau live ini belinya berapa? Ya 200 slot atau 100 slot Ya. live. Jadi sebaiknya untuk saham-saham seperti ini lihat dulu bid overnya Pak. Iya. Supaya bisa dijual beli ya. Ya. Kalau BCA ini. BCA ini beli 10.000 lot nggak Ya. apa-apa. Ya. BCA. Ada yang mau Apalagi beli 10.000 Goto lot? bisa banyak. Kenapa bos? Goto bisa banyak. Goto bisa banyak. BCA Misal- kalau beli 10.000 lot berapa ini? Susah Kan gitu. Saya belum pernah beli BCA 10.000 lot loh. Oke kali Pak. Satu karung uang itu Pauli. Tapi Goto terlalu gondrong bid overnya Pak Uli ya, susah naik turunnya ya. Di angka-angka itu aja. Udah Tergantung. berapa bulan di Belinya kapan sana-sana. dulu, Pak? Ya, dari sana-sana aja Goto. Sekarang di 65. Ya, ini beli 2 juta lot nggak apa-apa Goto. Oh 5 juta. Bisa 5 juta lah. Ya 5 juta lot. Berapa duit 5 juta ya? Kali dia. Ya segitu Tinggal aja. dikalikan saja Pak Jili. Tinggal dikalikan 65 lalu kali 100 lembar. Kalikan 100. 6.500 baru per lot. Per lot 6.500. Untuk menanjari nggak apa-apa tuh biasa kita. 32 M. Kalau BCA Bos beli 10.000 lot berapa? 10.000 lot ya. Iya. 1,5 M lebih kurang. T 1,5 Kali 10.900. 1,5 Kalkulatornya rusak nggak Bos? 10 M bos. cukup, nolnya nggak cukup. 10 M Bu. Berapa? 10 M 950. 10.000 lot. 10.000 lot. Iya. 10.000 kali 10.950 kali 100. 10.000 kali 100 kali itu. Angka itu. Iya. 10 M 950. Coba lah besok beli segitu. Cobalah besok beli segini. Nunggu 10.000 cuan. lot. Nggak usah 1 juta lot kayak Goto. 10.000 aja cukup. BCA.
Naik. Naik berapa persen nih? Mau dibikin naik berapa persen? Udah Pak Zili daripada mumet nanti udah. Naik 2%. Naik 2%, 219 juta. 5 kali masuk 1 M. Bukan lagi 1 juta. 5 kali masuk 1 M. Gimana? Coba bos. Ada lagi yang lain silakan. Swing trade. Pak Zili nggak pernah swing kan? Swing sering. Karena kecelakaan ya? Enggak juga. Oh enggak. Kadang kecelakaan jadi swing. Kadang memang disengaja swing. Kadang udah naik swingnya ditungguin biar 15%. Nggak tahu sampai 12% turun. Hmm. Sekarang malah banyak swing. Lebih tenang ternyata swing. Lebih tenang, santai. Nggak Nggak buru-buru harus ya? terburu-buru. Enggak. Swing tenang Pak Zili, tapi fast rate menggoda. Itu. Kadang-kadang loss. Silakan kalau ada lagi yang lain. Jadi kalau kita mau swing, carilah saham yang ada di demand zone. Ya. Dari saham-saham yang ada di demand zone, cek grafiknya satu persatu, carilah harganya, ya. Harga terakhir saham tersebut yang ada di demand zone-nya. Itulah yang dibeli. Jangan dibeli semua sahamnya. Tapi pilih yang ada di demand zone. Target profitnya 5%, durasi waktunya 5 hari. Oke, ada lagi yang lain? Pak Holi, Yes. terkait dengan dimension tadi Pak Holi, Oke. itu kalau di atasnya supply zone-nya tebal sekali, gimana Pak Holi? Jangan. Maksudnya mepet apa enggak? Ya jaraknya nggak begitu banyak, paling di bawah 5 tik lah gitu. Di bawah 5 tik masih bisa. Kan targetnya maksimal 5%, Pak. Tapi harganya dulu. Kalau, nah contoh kayak gini, kayak CAM ini. Ini kan mepet nih, Bos. Ya, itu kayak itu. Nah, ini kan hampir nggak ada ruang kan? Hmm. Ini abaikan dulu. Oke. Karena ini pengap ini, Bos. Naik susah, turun susah. Kecuali Pernah menurut ya, kecuali tiba-tiba ada volume besar bisa nembus. Kecuali Pak Holi masuk langsung. Langsung guyur. Ada lagi yang lain? Atau sudah cukup?
Cukup sementara Pak Oli bagi saya. Oke. Jadi pastikan ya, dipraktekkan supaya Bapak dan Ibu nantinya ya. Jadi kalau sudah praktek sekali, 2 kali, 3 kali, nanti bulan depan mau transaksi itu pasti masih ingat cara-caranya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah praktek, nanti saat mau beli saham itu juga bingung lagi. Jadi pastikan praktekkan terlebih dahulu, swing, kalau sudah tahu caranya mulai dari screening, melihat grafiknya, beli, dan jualnya. Berikutnya Bapak dan Ibu untuk trading itu akan lebih mudah. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Terima Pak. kasih Pak Oli. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Oli. Sampai besok.